Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia yang keliru mengartikan apa hakikat dari kekayaan itu sebenarnya. Banyak dari manusia mengartikan bahwa hakikat kekayaan yang sungguhnya itu adalah banyaknya harta benda. Padahal para jemaah sekalian, hakikat kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan jiwa atau kekayaan hati. Orang yang memiliki uang 1 miliar tapi dia masih kurang ini, kurang itu, pengen ini, pengen itu, uang 1 miliar ini akan dirasa kurang para jamaah sekalian. Orang yang seperti ini bisa dikatakan kaya tapi dia miskin. Beda halnya dengan orang yang memiliki pendapatan 100.000 rupiah setiap hari, tapi dia pulang ke rumah menyampaikan uang 100.000 itu kepada istrinya. Wahai istriku, saya hari ini mendapatkan uang 100.000. Kemudian sang istri menyambutnya, alhamdulillah suamiku, mudah-mudahan 100.000 ini cukup dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah para jamaah sekalian yang dikatakan kaya hati, nerima, ikhlas dengan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang pertama tadi para jamaah sekalian yang selalu kurang. Inilah problematika yang sering kita hadapi di masyarakat sekitar kita para jamaah sekalian. Banyak orang itu merasa kaya tapi sebetulnya dia belum kaya. Banyak orang itu yang sebenarnya sudah cukup tapi dia merasa miskin. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, surat An-Najm ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan serta kecukupan. Ayat ini menjadi menarik para jamaah sekalian. Coba kita perhatikan sekali lagi. Makna dari ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa Allah yang memberikan kekayaan dan kemiskinan atau kemelaratan. Tapi dalam ayat ini Allah menyatakan Dia yang memberikan kekayaan serta kecukupan. Tidak pernah Allah menyebutkan memberikan kemiskinan atau kemelaratan kepada hamba-Nya. Kalau begitu apa maknanya para jamaah sekalian? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini sudah menjamin rezeki setiap hamba-Nya. Yang menjadikan kita merasa miskin karena hati kita sendiri, karena jiwa kita sendiri yang merasa masih miskin. Coba seandainya dengan uang 100.000 itu kita merasa cukup, kita merasa ikhlas, kita merasa sabar, maka tidak akan pernah ada dalam diri kita ini merasa miskin. Tapi kita merasa cukup, dan itulah yang dinamakan kekayaan hati para jamaah sekalian. Kemudian marilah kita perhatikan dalam ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Hud ayat 6. Ayat ini menyatakan bahwa semua manusia, semua makhluk hidup, rizkinya sudah dijamin dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki termasuk kekayaan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita di sini terus berleha-leha. Bukan berarti terus di sini kita tidak bekerja, tidak berikhtiar. Rezeki atau kekayaan itu sebenarnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tergantung kita mau berikhtiar atau mau berusaha menjemput rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan dialah Allah yang mengetahui tempat kediaman rezeki itu dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi semua rezeki manusia itu para jamaah sekalian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjemput rezeki itu. Dan yang paling penting adalah mari kita menata hati kita. Mari kita menata jiwa kita untuk menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dengan maksimal, setelah kita berikhtiar dengan sepenuh tenaga, kita berdoa, kita bertawakal kepada Allah. Namun ternyata rezeki yang kita terima tidak sesuai dengan harapan kita, maka itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak ada teori yang pasti para jamaah sekalian. Bukan berarti orang yang pintar itu pasti kaya. Bukan berarti orang yang tampan itu pasti kaya. Bukan berarti orang yang keturunan ningrat itu pasti kaya. Tidak seperti itu. Kalau rezeki itu mempunyai teori orang yang pintar pasti kaya, pasti yang paling kaya di muka bumi ini adalah profesor ekonomi. Kenapa demikian? Karena profesor ekonomi tahu betul teori-teori ekonomi yang dapat membuatnya kaya. Namun apa yang terjadi? Tidak demikian. Bahkan orang yang punya gelar S3 pun, SD, SMP, SMA, mempunyai kekayaan yang mungkin melebihi profesor tersebut. Jadi marilah tetap kita beroptimis menjemput rezeki dari Allah. Dan perlu kita ingat para jamaah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, demi Allah, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya ke lautan. Maka perhatikanlah, saat jari tersebut diangkat, apa yang ada di jari tersebut. Maka air yang menempel di jari itulah nikmat dunia. Sedangkan lautan yang masih tersisa itu adalah nikmat dari akhirat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.